Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Semoga selalu sehat ya. Nah, pada pertemuan prakarya hari ini, kita akan membahas bab 7, yaitu tentang budidaya tanaman obat. Ya, jadi di sini di bab ini ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang komoditas tanaman obat, dan yang kedua adalah tahapan budidaya tanaman obat tersebut. Ya, kita bahas yang pertama dulu, yaitu tentang komoditas tanaman obat. Nah, pengertiannya ya, pengertian tanaman obat. Tanaman obat adalah tanaman yang memiliki khasiat obat dalam penyembuhan atau pencegahan suatu penyakit. Tanaman yang memiliki khasiat obat adalah tanaman yang mengandung zat aktif yang berfungsi untuk mengobati suatu penyakit tertentu. Nah, berikutnya ada berbagai macam jenis tanaman obat ya. Tanaman yang dapat digunakan untuk obat ada beberapa jenis, diantaranya yang pertama adalah dari jenis umbi-umbian ya, contohnya seperti bawang putih, jahe, kencur, dan juga temulawak. Kemudian yang kedua dari jenis perdu atau pohon kecil ya. Contoh tumbuhannya adalah jeruk kingkit ya, tanaman patah tulang, dan juga legundi. Ini merupakan jenis tanaman obat jenis pohon kecil ya atau perdu. Kemudian yang ketiga, jenis tanaman yang merambat. Contohnya adalah tanaman kaca beling, tali putri, dan juga lada panjang. Nah, yang keempat atau yang terakhir ya, jenis pohon besar ya, tanaman obat yang berjenis pohon besar. Contohnya seperti mengkudu, pepaya, dan juga jambu biji. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah beberapa jenis tanaman obat. Berikutnya adalah bagian-bagian tanaman obat yang dapat dimanfaatkan. Nah, yang pertama ya, bagian dari tanaman obat yang bisa dimanfaatkan adalah bagian rimpang ya. Apa itu rimpang? Rimpang itu adalah bagian batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar ke bawah tanah ya, tetapi berbeda dengan akar. Ya, ini adalah bagian batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar ke bawah tanah tapi bukan akar ya, beda. Contohnya ada tumbuhan temulawak, jahe, kunyit, dan juga lengkuas. Nah, kemudian yang kedua, bagian tanaman yang bisa dimanfaatkan adalah daun ya, daunnya. Daun adalah bagian tanaman yang tumbuh berhelai-helai pada ranting ya, biasanya berwarna hijau. Manfaat daun itu adalah sebagai alat bernafas dan mengolah zat makanan. Nah, contoh tanaman daun ya, tanaman obat di bagian daun yaitu seledri, sirih, dan kemangi. Nah, lanjut ya. Oke, yang ketiga ya, bagian tanaman yang bisa dimanfaatkan yaitu bagian buah ya, buahnya. Buah adalah bagian tumbuhan yang berasal dari bunga atau putik. Nah, contoh dari bagian buah ya, yaitu mengkudu, buah jeruk nipis, dan juga buah pala. Ya, ini adalah buah-buahan yang berkhasiat untuk mengobati juga ya. Mengkudu, jeruk nipis, dan pala. Kemudian yang keempat, ada bagian bunga. Bunga adalah bagian tanaman ya. Bagian tanaman yang akan menjadi bakal buah. Jadi calon buah ya. Contohnya yaitu bunga rosella, bunga mahkota dewa, kecubung, kemudian lavender. Ini merupakan bunga-bunga ya yang dapat dimanfaatkan juga sebagai obat. Nah, yang kelima ya, ada bagian akar. Akar ini adalah bagian tumbuhan yang terdapat di dalam tanah yang berfungsi untuk mengokohkan tanaman.
Contohnya akar yang bisa dimanfaatkan sebagai obat adalah akar wangi, kemudian pasak bumi, dan juga akar aren. Oke, kita lanjut. Berikutnya yang keenam, ada bagian batang ya. Bagian batang ini adalah bagian tumbuhan ya yang merupakan tempat tumbuhnya cabang dan ranting. Contoh batang yang bisa dimanfaatkan sebagai obat yaitu kayu manis, brotowali, kemukus, dan juga pulasari. Nah, yang terakhir ya atau yang ketujuh yaitu bagian biji ya. Biji adalah isi buah yang apabila ditanam dapat tumbuh. Nah, contoh ya biji yang bisa dimanfaatkan sebagai obat yaitu ada lada, jinten, dan juga ketumbar. Ya, ini biasa dipakai sebagai bumbu dapur. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya adalah tanaman-tanaman ya, tanaman obat yang terdapat di Indonesia ya, tanaman asal Indonesia. Yang pertama ya, gambar pertama itu ada kunyit. Ya, kunyit. Nah, kunyit ini ya banyak sekali manfaatnya. Bisa sebagai pewarna makanan, obat-obatan tradisional ya, rempah-rempah ya, bumbu dapur dan lain sebagainya. Nah, daunnya ya, daun kunyit ini biasanya dipakai sebagai penyedap makanan. Bisa juga di sayur ya, ditumis. Sementara rimpang induknya bisa juga dipakai sebagai jamu yang memiliki khasiat untuk mendinginkan badan, membersihkan bagian perut ya, mengobati lambung, menghilangkan rasa gatal ya, dan juga bisa menyembuhkan kejang-kejang. Ya, kalau di tukang jamu biasanya ada tuh yang jual kunyit. Nah, kemudian tanaman yang kedua, tanaman obat kedua ada yang namanya kumis kucing. Tanaman kumis kucing. Nah, tanaman kumis kucing ini ya termasuk tanaman asli Indonesia kan. Nah, kumis kucing ini biasanya digunakan sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan sembelit dan masuk angin. Daun tumbuhan kumis kucing juga dapat dipakai untuk pengobatan batu ginjal ya. Jadi banyak manfaatnya. Nah, kemudian yang ketiga ya, itu ada daun sirih. Ya, daun sirih. Nah, sirih ini merupakan tanaman yang merambat. Ya, nah biasanya masyarakat kita memanfaatkan daun sirih untuk menahan pendarahan, obat sariawan ya, dan juga obat gangguan pencernaan. Kemudian daunnya juga bisa dimanfaatkan ya, yaitu untuk obat tetes telinga. Nah, lanjut berikutnya yang keempat, ada buah mengkudu. Yaitu ada gambar buah mengkudu. Nah, buah mengkudu ini ya memiliki beberapa manfaat juga ya, diantaranya adalah untuk menjaga kesehatan jantung, mengobati sakit perut ya, demam dan juga batuk, serta bisa juga untuk membantu melancarkan saluran pencernaan. Biasanya nih buahnya di jus ya, terus diminum aja gitu. Nah, yang terakhir ada tanaman lidah buaya. Ya, tanaman lidah buaya. Biasanya lidah buaya ini dimanfaatkan untuk obat sakit tenggorokan, ya, kemudian obat sembelit dan juga obat batuk. Nah, lidah buaya ini kaya akan berbagai kandungan zat ya, seperti vitamin, mineral, asam amino ya, dan juga enzim yang dapat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Oke, ini dia diantaranya ada 5 tumbuhan ya yang tanaman obat yang terdapat di Indonesia. Oke, sampai sini dulu materi kita hari ini. Minggu depan kita akan bahas tentang sarana dan teknik budidaya dari tanaman obat. Cukup sekian dari Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.